Anak laki-laki itu tiba-tiba terjatuh. Permaisuri tua melihatnya merasa hatinya seperti teriris. Ia segera maju untuk menolongnya bangkit. Namun terkejut saat mendapati wajahnya persis seperti kaisar di masa muda. Permaisuri tua langsung bertanya pada kaisar, apakah ini putra kandungnya yang telah lama hilang? Kaisar mendengar itu hanya tertawa sinis. Meski ia memiliki selir 3.000 di istana, namun tak pernah menyentuh satupun dari mereka. Ia yakin ini hanyalah ilusi permaisuri tua karena terlalu ingin cucu. Namun permaisuri tua tak mempercayainya. Ia mulai curiga. Diam-diam ia membasahi sapu tangan dengan darah anak itu. Selama darah itu dapat beresonansi dengan stempel giok kekaisaran, berarti anak itu pasti cucunya. Permaisuri tua segera membawa sapu tangan itu ke istana. Saat kedua tangannya menyentuh stempel giok dengan penuh harap, seketika giok itu memancarkan cahaya hijau yang menyilaukan. Melihat itu permaisuri tua sangat gembira. Kaisar pun baru tersadar. Anak laki-laki yang ia lihat di siang hari, benar-benar putra kandungnya. Ternyata 7 tahun lalu, Kaisar pernah diam-diam dijebak orang. Untung ada seorang wanita yang lewat dan menolongnya menetralkan racun. Meski Kaisar tak melihat jelas wajahnya, namun aroma tubuh wanita itu selalu membekas di hati. Sejak itu ia memerintahkan orang mencari wanita penolongnya. Namun 7 tahun berlalu, tetap tak menemukannya. Karena wanita itu bersembunyi di biara Shuiwei milik keluarga kerajaan. Ia bahkan melahirkan seorang putra untuk Kaisar, karena status mereka terlarang. Selama 7 tahun ia hidup penuh kehati-hatian. Beruntung ada bibi dari istana yang melindunginya. Namun hari itu permaisuri tua memutuskan pergi ke biara Shuiwei untuk memohon keturunan bagi Kaisar. Tak disangka ia bertemu anak laki-laki itu di sana. Mereka saat itu belum tahu identitas aslinya. Melihat permaisuri tua sangat menyukai anak itu, Kaisar pun mendapat ide. Ia memutuskan menggunakan anak itu untuk memenuhi keinginan permaisuri tua. Lalu memerintahkan wanita itu menjadi permaisuri palsu, dan anaknya menjadi pangeran mahkota palsu demi keselamatan mereka. Jika tidak bibinya akan mendapat hukuman berat. Mendengar itu wanita itu terpaksa setuju. Kaisar mulai memperhatikannya lebih teliti, dan merasa seperti melihat kembali penolongnya di masa lalu. Namun ia pikir wanita itu hanyalah pelayan istana, maka tak memedulikannya. Baru saja Kaisar meninggalkan biara Shuiwei, wanita licik bersama tunangannya masuk ke dalam. Begitu melihat wanita itu, ia tak mampu menahan amarahnya, lalu segera menghadang langkah wanita yang hendak pergi. Sementara itu permaisuri tua sudah kembali ke istana, langsung mengoleskan darah di sapu tangan ke stempel giok. Kaisar awalnya ingin menenangkannya agar tidak kecewa, namun belum selesai berbicara, giok itu benar-benar bereaksi dengan darah tersebut. Kaisar terkejut dan akhirnya menyadari, ibu dan anak di biara Shuiwei itu adalah istri dan putranya. Mengingat penderitaan mereka selama ini, permaisuri tua langsung memerintahkan Kaisar menjemput mereka ke istana, serta memberi mereka kehidupan yang layak. Namun saat itu wanita tersebut sedang dibuli oleh wanita licik. Wanita licik bahkan dengan sombong memberitahu bahwa ia hamil, dan anaknya akan diangkat menjadi pangeran mahkota. Saat mengetahui wanita itu melahirkan anak di biara Shuiwei, ia langsung menuduh anak itu anak haram. Dengan angkuh memanfaatkan status janin di perutnya sebagai calon pangeran mahkota. Ia menghina wanita itu habis-habisan, bahkan mengancam akan melukai anak laki-laki itu. Memaksa wanita itu berlutut di atas lantai yang dipenuhi bara api untuk meminta maaf, demi menyelamatkan putranya. Wanita itu rela menahan malu dan berlutut. Namun anak laki-laki itu yang melihat ibunya dihina, langsung marah besar. Ia menggigit tangan adik wanita licik itu dengan keras. Wanita licik murka, langsung hendak menghunus pedang untuk membunuhnya. Di saat genting itu, Kaisar akhirnya tiba. Dengan satu anak panah, ia menyelamatkan anak laki-laki itu.